Selamat berjumpa dengan Dian di channel Morat Marit. Di live streaming aku yang lalu, aku menyinggung cerita tentang seorang wanita yang menjalin hubungan dengan seorang kriminal yang sedang dipenjara. Nah, ini memang menarik sekali karena semua ini ada hubungannya dengan psikologi. Nah, ini ada cerita yang menarik yang terjadi di daerah sekitar New York City. Nah, coba lihat kalian ini, yang di sebelah kiri ini namanya Christy. Dia adalah mantan jurnalis yang membantu mengungkap kisah penjahat white collar criminal story. Cerita besar yang terjadi pada masa itu ya. Dan akhirnya si Christy ini dia jatuh cinta dengan kriminal yang sedang dia tangani itu. Bukan main kan? Sedangkan Christy ini bukan orang bodoh. Dia adalah orang terpelajar. Tapi akhirnya jatuh diperlukan diperlukan seorang kriminal dan dia jatuh jatuh cinta dengan orang yang sedang dia selidiki ini. Ceritanya sangat menarik sekali dan akhirnya mereka berdua ini sampai menikah. Nah, itulah yang membuat saya menarik. Kenapa? Kenapa orang secerdik ini dia sampai bisa terjerat dalam satu hubungan dengan seorang kriminal. Nah, itu kalau di Indonesia kan nggak mungkin ya. Nah, itulah ketidakwarasan. Jadi ya, negara maju bukan berarti maju semuanya ya. Ada yang mundur juga, malah morat-marit. Sedangkan di Indonesia, di Asia yang katanya ya kurang maju dibandingkan dengan negara barat ya. Tapi mempunyai adat istiadat yang dalam norma-norma yang apa ya, yang pantas lah, yang berakhlak menurut pandangan orang-orang Asia. Oh, oh my God. Jadi kehidupan ini sangat menarik. Kita tidak bisa mengukur kehidupan ini dengan uang misalkan atau dengan pendidikan misalkan. Belum berarti orang yang mempunyai uang atau mempunyai pendidikan itu mereka sangat pede, mempunyai kepercayaan terhadap dirinya sendiri ya, bukan. Banyak juga yang kurang pede. Jadi gimana ya, kasus-kasus ini sudah diselidiki dengan para ahli ilmu jiwa. Nah, diantaranya ya, kenapa sampai bisa seperti ini? Karena si pelaku ini tidak peduli dia berpendidikan atau orang kaya ya. Dia merasa memberontak atau ini adalah satu tantangan bagi mereka. Maksudnya begini, nggak tahu karena mungkin mereka lagi galau atau bagaimana ya. Mereka mempunyai perasaan bagi sebagian wanita memiliki hubungan dengan seorang yang berada di dalam penjara bisa menjadi bentuk pemberontakan terhadap norma atau aturan sosial yang ada. Mereka mungkin merasa tertarik pada seorang yang dianggap berbeda atau berbahaya. Dan hubungan tersebut bisa memberi rasa tantangan atau sensasi. Ada semacam daya tarik terhadap ketidakpastian dan pelanggaran terhadap norma sosial yang biasa. Jadi mereka ini adalah satu tantangan bagi mereka ya. Tapi mereka tidak sadar
Mereka ini sedang bermain-main dengan diri mereka sendiri, bermain-main dengan kehidupan mereka sendiri. Seperti kehidupannya itu dibuat taruhan, dibuat berjudi. Nah, kalau menang mungkin ya dia bisa tenar ya. Tapi kalau jeblok, seumur hidup dia akan hancur karena sudah apa ya, sudah dicap sebagai ini, sebagai itu ya. Orang sekitarnya akan menghakimi dia sebagai orang yang aneh atau orang yang begini begitu. Pokoknya ini adalah suatu permainan eee, yang sangat bahaya, yang jangan ditiru ya. Ada orang juga yang merasa kasihan. Beberapa wanita mungkin merasa kasihan pada orang yang sedang berada di penjara dan ingin menjadi penyelamat atau memberi dukungan moral. Mereka bisa merasa bahwa mereka dapat membantu orang tersebut untuk merubah atau memiliki peran dalam proses rehabilitasi. Ini mungkin mencerminkan keinginan untuk merawat atau memberi dukungan kepada seseorang yang terisolasi, yang dalam beberapa kasus dapat menciptakan ikatan emosi yang kuat. Nah, itu karena dia merasa apa? Ingin menolong atau bagaimana gitu ya. Merasa superior lebih dari orang yang di penjara sehingga dia apa ya, ingin menolong gitu. Eee, ada juga orang yang ingin apa ya, mempunyai pemikiran yang romantis atau fantasi yang nggak karu-karuan itu ya. Mempunyai fantasi ini itu, bercinta dengan seorang yang, sedang di penjara, sangat-sangat menarik sekali. Atau juga ada orang yang merasa aman atau tidak terancam. Karena begini ya, kita berpacaran atau hubungan, batin dengan seseorang itu menimbulkan satu stres yang luar biasa. Kadang, orang tidak bisa menghandle stres itu. Jadi bukan untuk semua orang yang, "Oke, kawin aja," gitu. Bukan dia, kawin itu bukan untuk semua orang loh. Ada orang yang tidak bisa, eee, satu hubungan romantik atau perkawinan. Jadi terkadang wanita mungkin merasa lebih aman dalam hubungan dengan seorang yang berada di penjara karena mereka tidak perlu menghadapi tekanan atau resiko hubungan fisik dengan hubungan fisik secara langsung. Nah, maka itu kadang-kadang orang bilang, "Oh, mau pacaran, mau dipeluk-peluk, mau di ini itu ya." Mungkin itu karena masih nafsu aja begitu ya. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah, lawan jenis kita itu merasa nyaman juga? Kadang-kadang banyak orang yang merasa, stres, diumel-umel, dipeluk-peluk, dan tekanan batin itu ada juga, bisa membuat orang stres, tapi bisa juga membuat orang merasa bergairah. Nah, itu dia yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti partner kita gitu. Ada orang yang, itu ya merasa stres dan tidak mau dipeluk-peluk itu ada. Percaya nggak? Ada orang yang sudah kawin, sudah menikah, sudah punya anak, tapi si wanita ini tidak pernah mengalami rasa nyaman dalam hubungan seksualnya. Jadi ada wanita yang seumur hidupnya sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, tapi tidak pernah merasakan klimaks, tidak merasa puas dalam hubungan seksualnya. Mereka, eee, ya berhubungan seksual dengan suaminya, ya hanya ada di situ aja,
hanya mekangkang seperti debok gitu aja, pohon pisang, karena mungkin dia sudah diprogram di otaknya bahwa seks itu menjijikkan atau, seks itu adalah suatu perbuatan yang dosa, sehingga sudah melekat di pikiran dia, akhirnya walaupun sudah kawin, dia tidak bisa enjoy seks itu. Hanya ya karena mungkin ini tugas dia, hanya gitu aja. Jadi seperti pabrik untuk membuat anak aja, seperti ada itu, kalau nggak percaya, saya pernah baca artikelnya itu, baca bukunya. Ada juga kejadian yang seperti itu. Jadi, eee, hubungan manusia itu sangat kompleks sekali. Ada orang yang laki-laki yang hanya berpikir, apa ya, hubungan seks itu hanya dimasukkan di pompa-pompa gitu aja ya, merasa puasnya seperti itu ya. Tapi kadang lawan jenis kita itu tidak bisa merasakan kenyamanan, enjoy dalam dalam posisi seperti itu. Ada yang hanya senang dipeluk-peluk, digesek-gesek begitu, dia lebih merasa nyaman. Ada, jadi, bukan hanya dimasukkan gitu aja ya, tapi banyak orang laki-laki yang terpenting itu, eee, dimasukkan gitu aja. Tapi kalau wanita lain lagi, kepuasan seseorang itu lain lagi, apa yang membuat dia merasa nyaman itu lain antara laki-laki dan dengan perempuan itu lain. Oh, kok malah bicara soal itu ya opo sih. Tapi ya apa yang saya katakan itu ada dan benar-benar terjadi loh. Kalian bisa riset sendiri di, dalam internet. Jadi ada orang yang hanya, mau ngesek gesek gesek gitu aja ya. Tapi sebenarnya itu, kalau menurut aku seks itu hanya bonus ya, hanya bonus menurut aku. Eee, yang terpenting dalam hubungan itu adalah friendship, adalah hubungan persahabatan. Coba kalian pikir ya, mungkin kalian masih muda, masih, senang ngesek dengan partner kalian ya, ini itu ya. Tapi pernahkah kalian ya, mungkin belum pernah lah yang itu masih muda ya. Nanti kalau anak kalian sudah menikah, sudah berumah tangga sendiri, akhirnya hanya kalian berdua dengan suami istri aja. Nah, kadang-kadang dalam taraf seperti itu, manusia baru kaget, sepertinya baru bangun tidur. Maksud saya begini, dulu sewaktu masih muda, kehidupannya masih sibuk, begitu kawin, pesta-pesta, punya anak, ngurusi anak, jadi semuanya sibuk menyekolahkan anak, kerja gitu ya. Jadi sibuk dengan kehidupan. Terus tiba-tiba kalau semuanya anak sudah keluar rumah, hanya kalian berdua, terus kalian melihat suami atau istri kalian, loh, ngapain ya cuma berdua gitu? Akhirnya kalian tidak tahu harus mengerjakan apa. Dan dalam taraf itu ya, hubungan antara kalian dengan istri itu berada dalam level yang berbeda. Nah, kalau kalian nggak siap-siap, di situ problem bisa muncul dalam tahap di level itu. Nah, makanya itu hidup itu menarik sekali. Kalau persahabatan kalian tidak kuat, akhirnya bisa berantakan di situ. Lah sedangkan yang masih sibuk-sibuknya ya, itu pun kadang-kadang wanita merasa tidak nyaman kalau suaminya ada di rumah. Iya, ada yang begitu. Mmm, misalkan, karena hubungannya ya hanya berdasarkan sepihak aja, gitu. Terus tapi kalau kalian berhubungan berdasarkan persahabatan, akhirnya sampai anak keluar pun persahabatan kalian berdua itu, bisa terjalin lebih akrab. Nah,
itu kehidupan kok mensela-mensling ini ya apa sih? Dari jatuh cinta dengan penjahat kok iso dengan keluarga, urusan keluarga. Banyak orang yang kehilangan identitas juga, maka itu wanita itu, mencela-mencele dengan, eee, mau cari apa ya, eee, sesuatu hubungan atau kehidupan yang berbeda dengan yang lain, tapi bedanya terlalu jauh, mmm, eee, pacaran dengan penjahat. Nah itu, kadang-kadang tidak sadar, mereka itu berhubungan dengan siapa. Tahu-tahu, ya nanti misalkan kita umpamakan aja, macam singa atau macan yang sedang di dalam, kurungan. Nah, itu kita bisa lihat lucu sekali, baik kita senang, tidak membahayakan ya, karena si macan itu berada di dalam itu. Nah, kita mempunyai fantasi, bisa menjinakkan macan atau singa segala macam itu ya. Terus tapi dalam kenyataannya kita masih belum tahu seandainya singa itu berada di luar kandang itu nanti seperti apa jadinya kita tidak tahu. Nah, itulah, yang ditemukan dengan ahli ilmu jiwa itu, kebanyakan orang-orang yang seperti ini, ada hubungannya dengan psikologi. Jadi jangan ditiru, ini hanya cerita aja ya. Nah, ada juga yang menarik tentang, mmm, aku baru baca artikel yang seperti yang di bagian depan itu, aku, apa ya, tayangkan tadi, ada, kakak adik, wanita kakak adik mengawini laki-laki yang sama. Nah, itu bukan main juga menarik bagi saya. Artikelnya ada, nanti linknya saya cantumkan di bawah ini. Juga linknya tentang Kristi ini. Percintaan dia dengan seorang kriminal ini linknya ada di bawah deskripsi video ini ya. Kalau kalian mau membacanya silahkan, monggo. Nah, itu yang wanita, ini orang Indonesia ya. Laki-laki mengawini kakak dan adiknya. Bukan main ini, ceritanya sangat menarik. Kenapa dia mengawini adiknya atau kawin dengan 2 orang wanita? Ini, apa ya, alasannya sangat simpel sekali. Sangat 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 simpel dan menurut aku menakutkan dan tidak masuk akal bagi saya. Tapi ya, ini terjadi di Indonesia, mungkin banyak terjadi ya. Karena ini rasionalnya begini menurut si laki-laki itu. Nah, perlu kalian ketahui ya, si laki-laki ini adalah pegawai bangunan. Dia bekerja di bangunan gitu. Gajinya, ini yang membuat aku gede-gede, aku tidak mengerti. Gaji dia 1 bulan itu hanya, 1 bulan atau ya, 1 bulan tuh hanya 100.000 aja. Nah bagaimana, eee, bukan main ya, 1 bulan atau 1 hari gajinya 100.000. Eee, nah ini kok bisa ya dengan gaji segitu, apa cukup untuk hidup? Nah dia juga malah untuk istri satu aja dengan gaji segitu ya, itu sangat sulit untuk hidup. Apalagi mempunyai istri 2. Nah ini gimana? Nah dia punya logikanya tuh begini. Karena dia kawin dengan istri yang pertama, sudah 7 tahun tidak mempunyai anak. Nah, terus dia berpikir, kalau saya tidak punya anak, nanti kalau saya jadi tua, siapa yang merawat saya? Bukan main kan? Hanya karena itu, dia berani kawin lagi. Nah, wanita kedua ini yang dikawini adalah
adik dari istri pertama ini. Nah, dia sewaktu mau kawin lagi itu minta izin. Istrinya pikir-pikir ya, dia tidak tidak rela kalau dia kawin dengan orang lain ya, akan sulit bagi dia. Terus kebetulan adiknya itu juga cerai, seorang janda. Jadi dia usulkan, kenapa nggak ngawinin adik saya saja gitu. Akhirnya ya setuju dan dan mereka berdua kawinlah secara sah. Nah, bagi aku itu adalah suatu yang kejadian yang bukan main. Wow, dengan melihat kondisi gaji dia segitu, untuk istri satu aja sulit ya untuk hidup dengan gaji segitu. Nah, ini dia berani mengawini wanita lagi. Wow, bukan main. Alasannya kenapa? Karena ingin punya anak. Habis perkara, hanya itu aja. Karena dia tak merasa takut nanti kalau dia sudah tua, kalau nggak punya anak, siapa yang akan ngurus dia? Wow, hanya itu standar hidup dia ya, bukan main. Wong ngoceh sana ngoceh sini, aku sudah 22 menit ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih loh kalian sudah menemani saya untuk ngobrol walaupun aku lagi batuk-batuk ya. Tapi aku kangen mau ngoceh ngobrol dengan kalian. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Goodbye. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.